Oke, selamat. Bisa dimulai ya, teman-teman ya. Yang di Zoom sama yang di kelas ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang di kelas Zoom bisa dibuka untuk kameranya biar teman-teman juga bisa melihat ya. Mungkin kemarin kan udah ya ada kelas sebelum ini kelas apa? Di periode pertama kalian. Kriptografis, PKN, sama nih. Oh, kriptografis. Oke, berarti udah ketemu sama teman-teman ini ya, semua ya. Iya. Oke, gimana kabarnya teman-teman hari ini yang di kelas Zoom? Di kelas Zoom? Baik, Pak. Halo. Baik, sehat. Baik, baik. Salam kenal ya semuanya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke. Jadi kita hari ini ada kelas gambar bentuk ya. Jadi untuk kelas gambar bentuk saya mulai dari tahun berapa ya? Di kampus Asia itu 2015 ya. Nggak ada penggantinya. Jadi kayak ini apa istilahnya ya, bidang kayak diabadikan untuk saya gitu ya. Iya itu kayaknya sudah dapat trofi ya. Kalau semisal 2015 sampai sekarang sudah 10 tahun gitu ya. Jadi sudah 10 tahun saya di kampus mulai ngajar dulu menggambar mata kuliahnya menggambar dan sketsa sampai sekarang. Oke. Jadi ya salam kenal teman-teman. Perkenalkan nama saya Valdi Indrawan ya. Bisa dipanggil Valdi gitu aja. Jadi nanti biar lebih tahu aja juga. Jadi saat ini saya ya kebetulan ya posisinya sebagai kaprodi. Jadi kalau memang ada terkait dengan permasalahan akademik gitu ya, yang mungkin bisa ditanyain langsung tanya ke saya gitu ya. Terus untuk teman-teman di kelas online kayaknya palingnya saya ya. Betul ya? Betul, Pak. Betul, Pak. Ya oke. Jadi perwaliannya saya ini. Jadi anak 10 anak ini perwaliannya saya. Kalau teman-teman yang di kelas ini perwaliannya adalah Bu Yuni kan ya? Udah sempat ketemu Bu Yuni belum? Oh belum. Oke. Kemarin belum ada masalah berarti ya. Kalau bisa jangan ada masalah ya. Jadi kalau ketemu wali itu kan repotnya adalah kita kan kayak semacam orang tua kalian di kampus gitu kan ya. Jadi yang mencoba untuk mengarahkan gitu ya proses kearesan, terus kemudian permasalahan akademik. Biasanya memang kebanyakan dari wali gitu ya. Jadi nggak usah sungkan ketemu walinya masing-masing atau teman-teman semisal di online gitu ya. Ada masalah dengan perkara akademik atau apa gitu ya, silahkan langsung hubungin. Karena mungkin saya kebagi-bagi ya, kaprodio, ngajar iya, terus kemudian ya kebetulan itu saya di semester ini kan kuliah juga, jadi banyak yang terbagi. Tapi saya tetap fokuskan atau usahakan teman-teman ya bisa istilahnya ya melayani sepenuh hati gitu ya. Ya, karena ngajar itu kan ngabdi gitu juga, sama kan ya. Kalau teman-teman bekerja ini ya, ini kan bekerja semua. Kan ngabdi juga, terus kemudian ikhlas itu ya, berikhtiar juga berusaha untuk memberikan sesuatu yang lebih kepada perusahaan atau tempat kerja kalian gitu kan ya. Oke, saya rasa teman-teman lebih ya sama-sama kita saling bekerja, sama-sama bekerja ya, jadi tahu kondisinya kayak gimana. Oke, kita absen dulu aja ya teman-teman. Nanti saya absen di kelas di kelas dulu, terus nanti sambil saya tanyain ke kelas Zoom ya, nanti satu-satu. Mungkin yang pertama ini kan kita nggak terlalu banyak, mungkin ada nanti sedikit kita berkarya gitu ya. Karena untuk mata kuliah kelas online atau hybrid atau kelas eksekutif itu kan waktunya nggak terlalu panjang gitu ya. Jadi kan manfaat waktunya yang nggak terlalu panjang itu ya minimal kita istilahnya bermain dengan garis kayak gitu ya. Toh nanti bentuk garis itu akan membentuk sebuah bidang, membentuk sebuah objek, membentuk sebuah karya yang bisa dianggap estetik gitu ya, sesuai dengan tujuan perkuliahan hari ini. Oke, kelas gambar bentuk ya, kelas MF. Denensi. Oke, Denensi aslinya mana? Oh Malang ya. Oke. Bekerja atau sudah bekerja? Bekerja di mana? Sekarang
Oh, marketing. Oke. Kok tiba-tiba tertarik dengan DKV? Karena masih begini. Oke, lah itu. Karena suka ngonten juga. Oh, ngonten. Hai teman-teman, pasti sudah mengenal aku. Iya. Iya, jadi Seneng konten berarti ya? suka konten. Oke. Kelihatan ya dari kanune apa cara ngomongnya kelihatan mulus banget gitu ya. Iya, Oke. suka ngonten, suka ngedit, makanya ambil DKV. Terus karena kan pengen apa namanya, pengen ngambil brand nanti. Oh gitu. Iya, 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 betul. Oke, lanjut. boleh. Ini sih ya. Iya. Di Malang. Ergi Hafidz. Silakan Abang. Ergi Hafidz. Aslinya mana Mas Ergi? Asli Malang, Pak. Malang ya. Oke. Bekerja Bekerja di kafe. kafe. Oke ya. Barista berarti ya? Iya, Pak. Oh, aduh. Ini gak kopi enak ya berarti ya. Ya, oke. Yes, kapan-kapan ya. Kapan-kapan mesin kopinya diborong ke apa? Sales Messi gitu ya. Oke, dari Malang ya, deket-deket aja ya. Kafenya di mana? Di kayu tangan, Pak. Kayu Tangan. Apa nama brandnya? Padma. Padma. Oke, oke. Menarik, menarik. Ya. Terus Izudin Al Hakim. Oke, Izudin Al Hakim. Aslinya mana, Mas Izudin? Aslinya Tuban. Tuban. Oke. Jauh-jauh kuliahmu kok sampai ke Malang ini? Dari SMK Pak asalnya. Oh, dari SMK. SMK-nya mana dulu? Bonang Legi. Kondang Legi. Mutu itu ya? Bukan? Iya, itu. Oh, itu katanya sekolahnya keren ya. Pernah ya dengar-dengar ya salah satu sekolah yang ada di mana? Di kabupaten tapi oke gitu ya. Iya. Brandingnya bagus itu. Jurusannya apa? Di kafe. DKV juga. Iya. Oke, terus sekarang bekerja? Fotografer. Oh, fotografer. Ikut sendiri atau studio? Sendiri. Studio. Enggak ikut studio. Nggak ikut studio. Oke. Bagi bisa kolaborasi ya. Denesi. Wah. Mata kuliah fotografi digital di semester 3. Ya. Tahun depan. Ya, tahun depan. Jadi kalau teman-teman nanti ikut kelas fotografi digital bisa kolaborasi itu. Jadi Muhammad Aldiansyah. Oke, Muhammad Aldiansyah. Aslinya mana? Oh, situ Bondo sampai nganu rera-rera pakai nganu ya. Oh, pakai alma mater ini loh. Pertemuan pertama alma mater. Ini kalau di sub. Lah itu. Misal dia kalau dibedah gitu darahnya keluar gitu, belet Asia itu ya. Kayaknya ya. Betul ya. Kayaknya gitu. Ya itu membanggakan kampus banget. Gitu loh. Kadang tuh loh, kalau kelas reguler itu, dia kan kalau UTS gitu UAS kan biasanya pakai alma mater gitu juga kan. Tapi kadang gitu aja masih banyak yang nggak pakai. Ini pertemuan pertama pakai, wah hebat banget. Iya. Iya. Karena kampus harus dibanggakan Pak. Wah. Biayanya hasil kerja sendiri. Oh iya. Oh iya. Iya. Jadi beli apa? Alma mater itu kan ada effortnya ya. Iya Pak. Beli ya, kamu harus bayar, terus kemudian ada UKT dan sebagainya. Itu jerih payahnya itu ya. Oke, menarik. Asli mana Aldiansyah? Asli itu Bondo. Oh, itu Bondo ya. Dulu DKV SMK tuh. SMK RPL. Oh, RPL. Lo kok jauh sekali kamu. Iya Pak. Agak jauh Pak, loncatnya Pak. Lo kenapa kok lompatnya jauh-jauh ini? Karena kalau ngambil RPL lagi udah ketinggalan zaman itu Pak. Menurut kamu Iya. gitu ya. Jadi agak lebih susah lagi. Berarti kamu Dari ngambil awal. DKV itu prospek kerjanya besar gitu ya. Iya, waktu itu tertariknya pas ikut pelatihan kerja gitu Pak. Jurusan desain grafis, dari situ tertarik. Oh gitu. Setelah itu Oke. ke Malang ambil jurusan desain grafis di kafe. Oke, oke. Sama aja desain DKV itu kan awalnya juga berangkatnya dari desain grafis juga kan. Iya Pak. Kalau di SMK dulu tuh masih banyak yang desain grafis multimedia ya. Terus sekarang pun kalau di ITB itu kuliah ya, kamu kuliah di ITB itu FSRD, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Tapi jurusannya adalah desain grafis karena nggak ada baru tahun berapa ya DKV itu berubah ya. Dulu masih desain grafis. Oke, Rizal Wahyu. Oke, Rizal Wahyu. Asli mana Mas Rizal? Si Kediri tinggal di Batu. Tinggal di Matu. Iya. Oke. Terus berarti bekerja ini ya? Ya, sekarang. Bekerja. Oke.
Terus tempat tinggal berarti di Kediri berarti? Tempat Atau sekarang tinggalnya udah di di Batu. sini? Oh, di Batu. Ya, asalnya di Kediri. Oh gitu. Oke, kerja di mana? Kerja di Maestro Digital Printing. Maestro mana? Maestro Bondowoso. Bondowoso. Iya. Bondowoso. Sebagai content creator sama editornya. Oh, oke. Berarti sudah pas ya kayaknya ya, anu nih ya. Kayak. Dulu SMK saya. Dulu SMK-nya di SMK PGRI 3 Logomas. Oh, Ambil muridnya Pak jurusan- Akbar berarti ya kamu ya. Iya. Muridnya Pak Akbar, muridnya Pak Hiananta itu. Ya. Iya. Dulu teman kuliah saya itu. Oh iya. Ya. Oke. Ya. Zaki? Enggak masuk ya. Zulaikha. Ya, Zulaikha Lubaba Balkis Azhara. Keren ya namanya ya. Panggilannya siapa? Zulaikha Lubaba Balkis. Rara, dipanggil Rara. Oh, paling belakang nih. Iya, paling Zulaikha simpel Lubaba Balkis Azhara. Rara ya? Iya. Panggilannya ya. Oke, asli mana Mbak Rara? itu. Asli Malang. Asli Malang. Oke, kerja di mana? Kerja di warung makan di Kayu Tangan. Kayu tangan. Iya. Oke, sama berarti kenal nggak ini? Kan sama-sama kayu tangan tuh. Siapa tahu lewat gitu. Kayu tangan saya kan yang belok, bukan yang di kayu tangan. Oke. Apa di mana? Di Di restoran? depannya depot kayu tangan. Kayu tangan. Waduh, aku jarang ya. CR. Mau ke arah CR. Cari apa sih? Aku malah nggak tahu itu ya. Gaptek aku itu. Oh ya, oke. Ya deketnya situ. Anak-anak skena banget. Oke, ya gitu. Anak-anak di Zoom itu loh diajak semua ini. Senaputra itu dulu nganu loh apa? Sejarah ya. Sejarah. Dulu kan ada kayak radio tuh di situ. Terus band-band. Iya, itu kan bersejarah. Jadi band-band rock klasik itu ya. Dulu kalau ke Malang itu pertama kali yang mereka pikirkan adalah Senaputra. Kan ada penyiarnya gitu ya. Penyiarnya kan sampai terkenal, sampai dicari-cari sampai sekarang tuh. Jadi legenda dia. Gigi tau ya? Gigi itu kalau ke Malang dia nyari si paknya, saya lupa namanya siapa. Itu dulu yang awal pertama kali radio Senaputra ya. Jadi dulu itu kan kayak penyiar itu kayaknya kayak artis gitu loh. Kalau sekarang itu mungkin lebih banyak kayak konten kreator ya paling ya. Mungkin bisa dijajarkan kayak selebgram gitu. Karena kan orang dengerin radio pada waktu itu. Cuman sudah sepuh sekarang orangnya. Tapi terkenal itu. Ya, itu awal mula Senaputra itu terkenal. Dulu kan ada radionya, terus ada tempat untuk pemandian ya kayaknya ya. Kayak kolam renang itu kan ya. Tapi sebelumnya dulu situ ada kayak radionya, dari radio Senaputra. Iya, keren. Jadi sejarahnya itu kalau Malang itu terkenal terkait dengan popularitas pada masa ya tahun 80-an, 90-an di situ. Oke, sekarang tak absen yang di kelas Zoom ya. Alexander Satria. Halo, Bisa Pak. hadir gitu aja ya. Ya, Halo ya Alexander. Salam kenal ya Alexander ya. Sik, iki kok nggak iso nganu ya. Iki carane ben ininya. Gimana sih caranya biar iso saya lupa ya, view ya. Oke. Halo Alexander. Alexander dari mana aslinya? Alexander? saya asli Surabaya, Pak. Oke, Surabaya. Ini di Surabaya berarti ya ini ya? Nah, di Malang, Pak. Oh, di Malang. Oke. Oke, dulu kerja di mana ini, Mas Alexander? Kerja di daerah Sulfat sekarang. Oh, Sulfat. Oke. Dulu dari SMK atau SMA? Dari SMK di Malang. SMK mana? SMK 4. SMK 4. Oh, grafika ya? Ya, Wah, jagoan nih berarti ini. enggak juga. Oh, enggak juga. Oke. Oke, selanjutnya Sentrino. Halo Pak. Halo Mas Sentrino. Oke, salam kenal. Halo, Mas Sentrino aslinya mana? Balikpapan Pak. Oh, ini dari Balikpapan berarti ini ya? Iya. Oke, jauh banget ya. Balikpapan. Oke. Sedang bekerja?
Iya, sedang bekerja. Oke. Dulu dari SMK atau SMA? SMK, Pak. SMK. Jurusannya? Multimedia atau Multimedia. desain juga. Oke, salam kenal ya. Ya, Pak. Hartina Rahma. Iya, saya Pak. Halo. Hartina Rahma aslinya mana? Saya aslinya Tulungagung. Oke, ini dari Tulungagung berarti ini. Apa Kak? Ini dari Tulungagung atau Malang? Ini dari Tulungagung. Saya di Oh, Tulungagung. Tulungagung. Oke. Dulu dari SMK atau SMA? Dari SMA. Oh, SMA. Oke. Oke, nggak ada pembeli ya itu ya. Itu kamu jaga warung. Sambil jaga warung. Saya juga outlet. Oh, gitu ya. Oke. Terus Juan Nathanael. Hadir, Halo, Pak, Juan. hadir, Pak. Iya, Pak. Oke. Juan aslinya mana, Juan? Kalau asli Jawa Tengah, tapi Ah, sudah di Malang. udah di Malang. Oke. Ya. Kerja di mana, Juan? Di Pondok Desa, Pondok Di Desa. Desa. Oke. Dulu dari SMK atau SMA? SMK, SMK. Di kafe juga? desain grafis di Grafika. Oke, grafika sama ya? Tadi ya? Nggak tahu, Pak. Aku nggak kenal, Pak. Beda angkatan kah kalian? Aku angkatan 23. Oh, beda kelas ya? Saya angkatan 24, Pak. Nah, beda setahun berarti, Pak. Iya, Pak. Ya. Salaman sih berarti ya, mari ketemu. Ya wes, oke. Mairio Christopher. Mairio? Nggak ada ya? Mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Ini kemarin Mas Marionya rawat inap di rumah sakit, Pak. Mairio kemarin hadir itu ah? Yang dia dari Jakarta pokoknya, Pak. Kemarin yang pas acaranya di kampus itu dia belum datang, nggak bisa datang karena lagi rawat inap di rumah sakit, Pak. Oh, sakit ya berarti ya? Ya. Oke. Monica? Monica? Halo, Monica. Iya, Pak. Halo, Monica aslinya mana? Malang. Oke, Malang. Dulu dari SMK atau SMA? SMA. SMA, oke. SMK. Bekerja, Monica? Belum. Oh, belum bekerja. Oke. Malang ya, berarti ya. Salam kenal ya, Monica. Ya, Pak. Nadia. Ya Pak. Oke, Nadia. Nadia aslinya mana? Saya asli dari Makassar Pak. Makassar. Oke, jauh ya. Makassar ya. Seberang pulau gitu. Nadia. Oke. Terus bekerja juga, Mbak Nadia? Belum Pak. Oh, belum bekerja. Oke. Dulu dari SMK atau SMA? Saya dari SMA Pak. SMA. Oke. Naura? Iya, Pak, Halo, saya Naura. hadir. Oke. Asli mana, Pak, Mbak Naura? saya asli Malang. Oke. SMK atau SMA dulu? Dari SMK. SMK. Oke. Sekarang kerja di mana? Agensi. Agensi. Apa? Studio apa? Namanya Pistur Studio. Oke. Bagian apa? Desainer atau? Graphic designer tapi bagian bikin PowerPoint template. Oh, PPT. Salam kenal ya, Mbak Naura ya. Pak Faldi. Pak Faldi, saya mau izin. Ini nanti saya tetap di kelas, tapi belum bisa off cam karena di sini mau ada meeting sama orang luar. Oke. Sip. Nizam. Oke. Nizam Maulana. Hadir, Pak. Oke. Nizam Maulana. Dari mana, Mas Nizam? Dari Malang, Pak. Dari Malang. Bekerja ini?
Ya, Kerja di mana? di Sulfat, di studio desain. Apa? Studio apa? Creative for Ibra Slide. Kreatif, Pak. Apa? Ibra Kreatif. Ibra Kreatif. Oh, Ibra Kreatif. Apa bergerak di bidang apa? Animasi atau desain grafis atau slide? Animasi sama desain grafis, Pak. Oke. Ini kayak kerjanya lebih banyak di apa? Nyambung ke DKV ya. Umu Latifah. Iya, Pak. Oke, Umu Latifah. Bisa buka kamera nggak? Kamu? Oh ya, minta maaf, Pak. Saya lagi nggak bisa buka kameranya. Oke, yaudah berarti. Umu Latifah asli mana? Aslinya Batu, cuman tinggalnya di Karangploso. Oke. Ya, oke. Kita langsung ke materi aja ya kayaknya ya. Jadi tak jelasin dulu. Jadi mungkin kalau pertemuan pertama ini kan aku jelasin kontrak kuliah dulu. Terus nanti jelasin kira-kira materinya apa, terus apa sih gambar bentuk itu, terus kalian tujuan untuk ikut mata kuliah itu apa, bikin apa aja gitu ya. Tentu saja kalau kita mata kuliah DKV itu kan biasanya kekaryaan ya, atau project ya. Cuman bedanya kalau mata kuliah basic gitu ya, misal kayak semester 1 gambar vektor, itu kan biasanya fokusnya adalah ke basic keilmuan atau istilahnya adalah basic praktikum. Jadi biasanya tugasnya itu banyak, materinya banyak, cuman karena itu bagian dari dasar, sehingga lebih banyak ke teknis gitu, pelajaran-pelajaran atau materi-materi teknis gitu. Misal kayak gambar bentuk, vektor grafik gitu kan ya, terus nirmana gitu ya, nyusun-nyusun gambar kotak-kotak itu ya, dan sebagainya. Sampai bikin 3D nggak teman-teman kemarin? Nggak sampai? Berarti 2D aja, 2D aja. Oh, trimatra juga. Oh, oke. Berarti kan 2D sama 3D. Nah, itu basic semua. Sampai kurang lebih nanti di pertemuan ketiga. Fotografi digital itu basic Mas ya. Baru semester 4, semester 2 ada beberapa mata kuliah konseptual, 2, 3, 4 sampai mata kuliah paling berat, TA sama pameran gitu ya. Dan TA pameran ya project sama aja. Oke. Kita share dulu ya untuk PPT untuk kontrak kuliahku. Ini saya izin share screen ya teman-teman ya, tak ambil alih ya. Iya caranya. Gini. Loh, salah. Buka WA apa sih? Bentar. Ya apa gini nutup ini? Gimana ya nutupnya ini? Hide. Video panel. Oh, sini aja ya. Apa caranya? Wis, kene wis. Oke. Jadi akan saya jelaskan untuk PowerPoint-nya, PowerPoint-nya warnanya ngeblank putih. Ngeblank? Iya. Lain belum keluar kok memang. Belum keluar ya? Oh. Ya. Ya ini baru keluar nih ya. Sudah? Sudah keluar ya? Sudah Pak. Atau masih ngeblank? Sudah, Sir. Oh udah ya. Ketutupan itu Pak. Apa yang di pojok kanan atas itu Pak? Mungkin coba share screen-nya yang screen Pak. Coba. Yang? Gimana share screen-nya? Yang bawah, yang slideshow, ya itu. Slideshow? Ini bener kan ya? Iya, benar itu Pak. Oke. Nah, ini aman.
Oh masih ternyata. Oh masih ketutupan yang panel yang di kanan itu Pak, yang hitam itu. Oke, gitu Itu aja nggak biasanya apa-apa. pakai Iya, disembunyiin. head ini. Oh bukan. Head floating. Ah, gini ya? Gini ya, Oke, teman-teman? boleh Wes Pak. ya? Oke. Oke, fokus bentar ya terkait dengan kontak kuliah karena ini akan menentukan perjalanan kalian selama periode 2 ini atau 8 pertemuan. Oke, jadi kontrak kuliah dulu saya jelaskan. Ya. Jadi saya jelaskan dulu ya untuk identitas saya. Jadi perkenalkan, nama saya Valdi Indrawan, SPD MA. Jadi basic ilmuwan saya sebenarnya bukan di desain sebenarnya. Saya pendidikan, jadi pendidikannya S1 itu seni rupa di UM, terus S2-nya ngambil di UGM. Jadi partnya dulu Magister of Art itu pengkajian seni. Cuman pada waktu itu akhirnya ngambilnya bukan ke seni pertunjukan atau seni-seni yang lain, akhirnya ngambilnya tetap ke seni rupa, cuman lukis pada waktu itu. Oke, mungkin di nomor HP, karena mungkin sudah di grup ya, enak nanti kita bisa share-sharean aja terkait dengan materi. Terus email ya. Terus ya ini pendidikan formal saya tadi udah saya jelaskan. Terus aktivitas lain lebih banyak ke melukis ya, sama hobi saya lebih cenderung ke berkebun gitu. Oke, dulu sempat punya usaha kayak bikin terarium gitu sebelum ya awal-awal ngajar itu sempat bikin kayak terarium gitu. Ada yang pernah tahu terarium teman-teman? Jadi kayak menghias seni hias kaca itu di dalamnya ada tanaman hidupnya gitu. Tapi bukan air. Kalau air itu kan biasanya kita bilangnya itu kan aquascape. Cuman itu tanaman hidup. Ya kayak ekosistem di dalam itu. Biasanya fokusnya ke sukulen gitu loh. Kayak kaktus, kayak apa ya, tanaman-tanaman yang kuat gitu loh, tanpa air banyak gitu. Dulu sempat usaha kayak gitu. Cuman ya karena itu kan butuh konsentrasi tinggi untuk bikin itu, akhirnya ya sekarang lebih banyak ngajarnya gitu. Oke, saya jelaskan dulu untuk deskripsi gambar atau gambar bentuk itu apa. Jadi kalau kita bisa bilang gambar itu adalah bagian fondasi penting dalam sebuah keterampilan ilmu desain ya. Jadi kalau kamu di induk keilmuan dari DKV itu kan sebenarnya seni rupa ya. Jadi kalau kamu mau kuliah kuliah arsitektur, kuliah interior, apa yang nyambung situ ke DKV, seni rupa, patung, semua ya. Pokoknya yang istilahnya adalah dia ke seni rupa. Atau fashion itu juga menjadi bagian dari seni rupa juga. Itu fondasinya adalah menggambar ya. Makanya pasti ada mata kuliah kalau namanya paling ada yang menggambar sketsa, ada yang menggambar menggambar bentuk, ada yang gambar bentuk, ada yang gambar model dan sebagainya. Atau mungkin gambar manusia dan semacamnya. Tapi intinya itu adalah menggambar ya. Jadi pentingnya di sini itu adalah gambar itu adalah bagian dari istilahnya adalah cara berkomunikasi juga ya. Jadi kalau kamu punya misal konten gitu kan ya, konten di situ kan ada visual, ada sama. Jadi intinya adalah kamu berkomunikasi. Nah yang dikomunikasikan itu apa? Jadi yang dikomunikasikan itu adalah elemen-elemen garis yang akhirnya membentuk sebuah objek atau istilahnya adalah gambar itu tadi ya kepada khalayak umum. Jadi orang tahu informasi apa yang kalian gambarkan di situ nantinya. Ya. Misal kamu lihat paling umum ya kalau di gambar bentuk kan kita melihatnya gambar model gitu ya, atau gambar bentuk benda-benda yang diam gitu ya, atau benda-benda yang kamu amati terus kamu pindahkan ke dalam gambar, dalam kertas gitu kan. Jadi kamu harus bisa mentransformasikan itu ke dalam sebuah kertas itu tadi. Ya. Secara realistik atau istilahnya adalah secara realis. Jadi kamu di sini nggak gambar kartun, jadi gambarnya harus realis ya. Ya itu. Jadi basicnya kalau kamu pengen gambar kartun sebenarnya kita belajarnya harus realis dulu. Ada yang pernah tahu realis? Di Art and Design Style belum ya? Belum ada mata kuliah Art and Design Style ya? Ya nanti kan teman-teman akan dikenalkan apa sih yang disebut realis. Realis itu gambar seperti kalian lihat orang secara nyata atau apa yang kalian lihat secara nyata. Lah itulah yang kalian gambarkan. Ya. Kayak foto lah, kamu foto semisal apa ya? Foto ini kotak ini ya. Ya, foto kotak ini terus kemudian kamu gambarkan ya. Sudutnya apa yang kamu lihat itu harus sesuai dengan apa yang kamu lihat. Nggak boleh mengada-ngada. Ya.
Dan kita manual gitu ya di sini. Ya. Jadi pentingnya menggambar itu adalah ini bagian dari kemampuan kognitif. Kognitif itu logika, cara berlogika, melihat sebuah objek itu bagian dari kognitif, mikir gitu. Jadi ketika kamu mengamati sebuah objek itu mikir, jadi berat. Kadang orang lihat profesi kita itu sepele gitu ya. Desainer itu sepele, gambar aja loh ya kan gitu ya. Gambar aja loh, mudah, gampang itu tinggal orat-orat. Enggak. Gambar itu mikir loh ya. Makanya namanya ada keterampilan kognitif. Mikir, melihat, mengamati. Coba kamu orang yang ngomong gitu kamu ajak, coba kamu amati benda tersebut selama 2 jam. Terus kamu pindahkan ke dalam media kertas. Mikir nggak kira-kira? Pasti mikir. Kesel sih, capek. Karena dari capek itu kan kalian bikin karya tuh ya. Atau istilahnya adalah kalian bikin produk atau kalian bikin sebuah informasi secara visual gitu ya. Terus ada namanya afektif. Jadi afektif itu sikap gitu ya. Cara kalian duduk ya. Terus kemudian kayak geser-geser gitu ya. Tangannya geraknya itu repetitif, ritmis gitu. Kan gini kan? Narsir itu gini kan ya. Gini terus sampai tangannya sampai apa istilahnya ya? Capek lah istilahnya gitu ya. Gini, capek tapi kalian menikmati gitu ya. Jadi intinya adalah kalian harus menikmati gitu. Karena kita kan utamanya adalah seni ya. Kan persoalannya bukan hanya kalian hanya latihan, tapi menikmati juga prosesnya. Oke, psikomotorik ya. Jadi psikomotorik itu terkait dengan penguasaan teknis gitu biasanya. Ya, kenapa sebenarnya menggambar itu kayak olahraga gitu ya. Ya saya katakan tadi ya. Terkait dengan sikap duduk kita, duduk secara ama terus kemudian apalagi ya, menempatkan tangan itu ya ke dalam megang pensil lah ya. Megang pensil itu kan juga ada tekniknya tuh, gitu ya. Terus kemudian kalau sudah sudah tumpul itu kan kita raut. Nah itu kan bagian dari psikomotorik. Lah itulah yang akan kita terapkan di sini. Ini jelas nggak suara saya ke teman-teman kelas online? Jelas, halo? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Ya wes, oke. Jelas. Sip. Ini kayaknya mukaku nggak kelihatan lah nih nganu gini. Wis rapopo wis. Ini harus geser-geser. Oke, kayaknya kita harus ngikutin aku dia. Oke. Enggak, ini bisa ngikutin orang ini. Jadi dia AI-nya. Loh, kok enggak gelem? Oh iya. Ngikutin enggak? Oh ya, ngikutin ya. Cerdas sekarang. Ya, teknologi. Ya ini gara-gara kelas online ini harus beli ini ya kemarin. Pengajuan. Canggih sekarang ya. Ya, jadi menggambar itu adalah bagian dari kemampuan kolaborasi itu tadi. Nah, ini apa yang kalian dapatkan di sini? Kompetensi dasarnya apa? Atau tujuannya apa? Jadi intinya adalah di mata kuliah ini tuh kalian mampu ya. Jadi mampu itu berarti minimal kalian bisa gitu ya. Tapi di luar bisa itu kalian juga harus mengembangkan juga. Jadi tidak hanya bisa aja. Jadi kalian bisa mengembangkan. Cuman posisinya adalah kita kan nggak kayak kelas reguler tuh ya, yang panjang. Kita kan cuma hanya berapa pertemuan. Tapi dimaksimalkan, teman-teman bisa memadatkan semua materi itu menjadi lebih berani lah intinya kayak gitu ya. Karena saya merasa gini, jadi kelas eksekutif itu repotnya adalah ketika kalian masuk itu kan udah capek kerja biasanya gitu ya. Cuman kondisi di mana nggak tahu ya, ini saya bandingkan dengan kelas reguler. Kelas kalian kan tahu bahwa kuliah itu bayarnya mahal gitu kan ya. Terus setelah kerja datang ke kampus, terus kemudian capek-capek dengerin saya, terus kemudian menggambar dan sebagainya. Itu effort yang dirasa tidak ditemukan di kelas reguler. Sehingga upaya kalian mengerjakan itu dia lebih jujur gitu biasanya.
Jadi karyanya lebih oke menurut saya. Ya masalahnya adalah kalian itu kadang kan harus capek gitu ya. Capek pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan di kampus terus bekerja di sini. Cuman itu tidak menghalangi kalian untuk bisa berkarya lebih. Makanya kalau di sini tuh yang perlu kalian lakukan apa? Pemahaman mengenai teori ya. Sebenarnya saya teori nggak terlalu banyak. Teori itu biasanya saya ajarkan cuman di pertemuan ini, terus sedikit materi. Kita ada dua materi dasar, dua materi dasar gitu ya. Nah itu biasanya cuman materinya sedikit-sedikit gitu. Cuman karena ini adalah kontrak kuliah ya makanya agak tak panjangin bentar. Terus selain teori itu kan nanti harus mempraktekkan ya. Jadi mulai hari ini bisa nanti praktek jenis dan teknik menggambar bentuk sebagai dasar dalam perancangan desain. Jadi kalian bikin sketsa, bikin rough layout, bikin storyboard, itu kan dasarnya adalah gambar. Atau semisal kalian pengen fokus ke ilustrasi atau animasi gitu ya. Meskipun kita nanti pilihannya adalah branding, kan tetap ya anak branding itu ya kudu iso gambar, kudu iso media rekam, foto ya kudu iso. Cuman kadang kita akan menguasaan secara mendalamnya itu kan tergantung dari keinginan kalian maunya kemana. Nah ini materinya. Yang pertama pengantar ya. Jadi pengenalan gambar bentuk sebagai bagian dari proses kreatif, ini kontrak kuliah kita. Terus dasarnya itu pertama adalah stilas ya. Jadi stilah gambar model berupa benda geometris, organis, anorganis atau tidak beraturan ya. Jadi nanti stilas itu namanya adalah gambar langsung gitu ya. Jadi gambar yang kamu berhadapan dengan model secara langsung. Jadi apa yang kamu lihat itu ya kamu gambarkan gitu. Nah, nanti makanya kita butuh namanya ini ya. Pedestal ini ya. Nanti objek atau benda akan ditaruh sini. Jadi kamu lihat secara langsung. Yaitu untuk kelas yang di kelas ini. Cuman kalau yang di kelas online berarti kan nyiapkannya dari rumah. Jadi kalian siapkan dari rumah benda-bendanya atau objeknya. Misal, besok siapkan botol gitu. Ya kalian sudah siapkan botol di rumah. Jadi gambarnya sama-sama saling berkarya gitu loh. Tapi kalian karyanya di rumah. Kalau teman-teman ini berkaryanya di kampus gitu ya. Ya sama aja. Jadi mau dimanapun berkarya itu sama aja. Cuman adalah prosesnya saya hadir terus ngasih materi, ngasih pendapat, ngasih komentar semisal. Jadi kalian bisa langsung. Semisal Zoom Pak saya nggak tahu ini, ngobrol aja langsung gitu ya. Jadi kesulitannya apa? Nah, itu stilah pertama benda geometris, organis dan anorganis. Nanti kalau benda geometris itu benda yang ya bola, ya kubus kayak gitu ya. Terus organis itu ya benda-benda yang ada di alam, gitu, temukan di alam. Anorganis itu umumnya biasanya tidak beraturan ya. Misal contoh kain gitu ya, boneka gitu. Terus mungkin yang paling sulit apa gambar kira-kira teman-teman? Boneka itu termasuk sulit, kain itu sulit ya. Apa kira-kira? Yang menurut kalian sulit apa? Gambar apa? Objek apa? Manusia. Manusia bukan bagian dari sini. Tapi bukan anorganis. manusia organis maksudnya. Apa kira-kira? Sofa masih kelihatan bentuknya tuh. Iya, jadi semisal kita gambar kain tuh, kain kan ada lipatan-lipatan lah, ya kayak gitu. Itu sudah memenuhi tingkat paling kompleks tuh. Misal kayak gitu. Atau boneka, terus atau mungkin anorganis itu organis masih ya. Ya bisa, bagian misal kayak makanan gitu ya. Tidak beraturan. Ya, kalian bisa memikirkan itu nantinya. Kira-kira apa yang tepat untuk kalian gambarkan. Terus teori dan praktik pewarnaan menggunakan teknik kering. Jadi nanti mungkin salah satu teman-teman akan mempraktikkan ini. Nggak tahu mungkin organis ya. Biasanya saya suruh bawa buah, bawa bunga gitu ya. Jadi nanti aplikasinya teknik kering pakai pensil warna. Terus anatomi wajah. Lah ini materi dasar kedua. Jadi gambar manusia. Mulai dari wajah dulu nanti. Kita anatomi wajah, terus kemudian ekspresi ya.
Jangan dipikirkan beratnya dulu ya. Ya, cuman memang menggambar itu atau istilahnya adalah gambar dasar itu karena itu bentuk basic, jadi memang harus agak telaten gitu ya. Saya nggak bilang sulit, tapi telaten. Ekspresi, terus anatomi tubuh mulai dari ujung rambut ini sampai bawah gitu. Terus gestur, jadi kayak men-stop motion gerakan. Jadi orang sedang tidur, orang sedang lelah, melompat dan sebagainya, atau orang sedang berolahraga gitu ya. Sekarang ini lagi gym, nge-gym atau lari, running gitu. Orang berlari gimana cara gambarkannya? Nah, itu. Ya, itu sebagai basic dari mata kuliah ini. Jadi kurang lebih nanti untuk UASnya biasanya saya kasih dua tugas. Yang satu itu gambar potret, yang satu adalah gestur. Jadi yang satu hitam putih, yang satu warna. Cuma nanti saya nggak tahu ya di kebelakang ini apakah satu atau dua-duanya. Kita lihat progres yang sudah kalian lakukan nanti. Oke, penilaian ya tugas 60% ya dari total nilai perkuliahan dikerjakan di rumah secara manual. Terus ini ketepatan waktu, terus kemudian UAS 40% dilaksanakan secara individu. Sebenarnya kita ada nilai satu lagi ya, yang paling penting. 60% tambah 40% itu kan 100% ya. 100% itu memenuhi nilai 60% dari nilai total semua. Ada 40% itu nilai kehadiran ya. Misal kalian nggak masuk hari ini itu terhitung sudah berkurang dari 8 berapa ya? 1/8 dikali 40% nilai yang total gitu ya. Jadi kehadiran itu benar-benar penting ya. Jadi teman-teman yang online itu wajib benar-benar absen juga ketika pertama kali. Makanya saya suruh buka dulu, setor wajah gitu kan ya. Setor wajah, oh, Pak saya ada, absen gitu ya. Nah gitu. Jadi sebenarnya ini 40% itu 100% ya nilai tugas. Terus kalau dihitung per nilai secara keseluruhan, tugas sama UAS itu 60%, 40%-nya itu adalah kehadiran. Terus kemudian yang paling penting lagi ketika nanti berkarya teman-teman harus butuh namanya sketchbook, jadi atau buku gambar gitu ya, ukuran A3. Nanti silahkan menyiapkan termasuk pensil warna untuk materi coloring ini. Jadi nanti silahkan di minggu depan udah mulai menyiapkan gitu ya. Cuman posisinya adalah yang menyiapkan itu yang ada di kelas online, di Zoom, di rumah. Tapi yang di sini kita sudah ada kertas ya, di sini. Ya, jadi nanti teman-teman dapat ini. Jadi untuk kertas A3, jadi kertasnya lumayan lah ya. Ini kertas untuk berkarya sudah cukup oke. Kita sediakan untuk teman-teman bisa gambar. Ya sayangnya kita nggak bisa ngirim ya ke Balikpapan tadi atau ngirim ke mana Sulfat. Jadi teman-teman menyediakan sendiri yang di kelas online. Termasuk pensil warna. Nanti tak informasikan pensil warnanya kayak gimana. Oke. Terus ya ini mungkin referensi ya terkait dengan buku-buku. Saya sebenarnya sudah ada buku yang atas nih ada. Ini bukunya kayak kitab gitu ya. Ada nggak yuk di sini? Kayak kitab. Wah nggak ada, tak bawa. Bawa ke atas kayak ini. Mana ya? Kenapa? Nah itu enggak. Oh enggak ngituin ya? Dia ya? Itu enggak? Oh iya ngikutin. Enggak cepet masalahnya kameranya itu. Dia. Bukunya tadi ke atas lupa, besok aja tak tunjukkan ya teman-teman ya. Jadi bukunya kayak kitab. Terus kalau gambar manusia itu ada buku sendiri. Itu namanya saya lupa namanya. Ya namanya agak sulit orang luar itu. Siapa ya namanya? Kok lupa. Yes, ya blank ya. Agak blank ngafalin nama saya. Jadi nanti ada buku yang khusus untuk gambar manusia. Nanti tak kasih gratis tuh banyak buku e-book PDF-nya banyak. Cuman kalian kalau mau copy silahkan. Kalau kalian pengen lebih fokus ke mungkin di sini yang kerjanya di studio gitu ya, ingin lebih mengembangkan teknisnya, menggunakan buku-buku yang lebih profesional ada. Oke, nanti tak tunjukkan. Ya,
Ya ini mungkin di YouTube sama Google kayaknya ya ini sering dipakai juga. Oke, itu sudah dari materi kita hari ini untuk yang kontrak kuliah. Terus mungkin ada pertanyaan dulu dari sini, yang di kelas Zoom atau kelas online atau di kelas ini ditanyain terkait dengan materinya dulu. Ya, iya, gimana? Gimana? Awalnya yang diajarkan dari gambar bentuk gimana? Soalnya kan belum pernah, bukannya belum pernah sih, jarang untuk menggambar bentuk gitu. Ya, makanya dirajinkan menggambar. Jadi ini adalah momentum kalian gitu ya. Jadi istilahnya adalah ini adalah awal kalian untuk berupaya lebih, untuk bisa sering karya, sering bikin gambar gitu ya. Semua ngawalin ya, hitungannya semua ngawalin. Ya toh mungkin kalau teman-teman yang dari SMK atau dari DKV ya, karena kan dia startnya lebih awal. Apakah itu bisa dikejar? Sangat-sangat bisa. Ya. Jadi teman-temannya kerja di animasi jago semua gitu ya. Iya. Kamu minder gitu ya. Jangan minder. Kamu harus mulai dari sekarang gitu loh. Dan mungkin ada tutornya gitu Pak, awal pemula gitu. Lah ini kan tutor itu nanti. Nanti saya kasih tutornya. Saya kan di sini tutor. Iya. Ya. Jadi saya di sini tutor yang ngasih apa ya? Ngasih saya bilangnya kalau ngasih pembelajaran lah gitu ya. Ngasih edukasi teman-teman. Tapi kan juga ngajari untuk memberikan motivasi juga kan. Maksudnya jangan sampai kadang gini, kalau kerja di seni itu atau istilahnya kan kerja kreatif itu kan ya, kita gampang patah semangat karena kita kan nyarinya biasanya untung duluan ya. Masalahnya kan gitu, kerja di kreatif itu nggak kayak gitu. Jadi dia sifatnya akumulatif. Kalau kamu kerja langsung dihitung nggak bisa. Jadi misal kamu gambar, kapan karyamu itu akan laku dan dilihat orang, kan setelah berkali-kali lipat kalian melakukan sebuah kegiatan namanya deliberate practice. Jadi kerjaan yang diulang-ulang, gambar diulang-ulang, foto berulang-ulang, ngamatin objek berulang-ulang, ya, bikin 3D modeling berulang-ulang, ya, gambar pakai apa, pen tablet berulang-ulang. Kan pertama juga nggak bisa pakai pen tablet, ya, atau iPad gitu kan ya. Itu kan belajar tangan sama toolnya, milih palet dan sebagainya, brush. Itu kan juga nggak mudah awalnya gitu. Tapi karena terbiasa gitu tadi. Ya, saya meyakini nggak ada bakat itu nggak ada sebenarnya. Saya merasa bakat itu sesuatu hal yang nonsen menurut saya. Saya nggak percaya ada bakat. Turun dari orang tua. Dulu orang tuanya adalah pelukis gitu ya. Orang tuanya adalah konten kreator, artis. Artis itu banyak anaknya yang nggak sekolah, terus istilahnya apa ya? Nggak rajin, terus kemudian nggak sekolah atau nggak apapun. Banyak sekali yang kemudian nggak bisa meneruskan seperti orang tuanya, banyak gitu. Jadi saya rasa nonsen bakat itu latihan gitu ya teman-teman ya. Jadi tetap latihan ya di rumah ya. Ya. Kalau peraturan ada nggak? Gimana? Peraturan di kelas? Peraturannya fleksibel banget ya sebenarnya kalau di pekerjaan kita. Aturannya ya kalau tadi semisal tugas terlambat itu mendapat pengurangan gitu ya. Kalau kalian datang, kalau memang kerja menghubungi sebelumnya ya saya berikan keleluasaan. Tapi kalau misal kalian tiba-tiba datang gitu ya, tapi nggak mengucap salam, tidak minta maaf, tidak pernah izin, ya berarti kan aturannya adalah saya memberikan pengurangan nilai gitu ya. Nah, gitu. Jadi sikap gitu ya, itu bagian menurut saya paling penting gitu ya. Tapi tidak terlalu bermasalah sih teman-teman kelas eksekutif selama ini gitu ya. Karena mungkin kalian dibentuk oleh ruang di mana kalian bekerja di tempat kerja kalian gitu loh, kayaknya gitu. Jadi kayaknya teman-teman lebih cukup profesional daripada teman-teman reguler yang kayak bocah gitu. Teman-teman reguler itu kayak anak kecil gitu. Beneran ngajar anak semester 1 itu kayak anak kecil, SMA gitu.
Karena mereka tidak banyak belajar dari masyarakat secara langsung. Kalian bekerja gitu loh. Kalian profesional, terus kemudian butuh ilmu dan sebagainya. Jarang tapi menurut saya orang anak eksekutif. Ya. Toh yang kerja yang di online itu juga jarang. Cuman kan kadang kita nggak selalu ketemu gitu kan ya. Kalau di online kan ketemunya kayak gini ya, layar digital gini aja. Oke, saya rasa bisa lebih gitu loh maksudku kelas-kelas eksekutif. Aturannya gitu paling, ya. Iya fleksibel. Saya cenderung fleksibel. Cuman kalau karyanya cukup lengkap, karyanya oke gitu ya. Terus kemudian kalian nggak aneh-aneh gitu, menurutku saya akan berusaha untuk bisa memberikan nilai optimal gitu loh ke teman-teman. Gitu. Oke ya. Silakan yang lain mungkin dari kelas online mau ada ditanyain dulu. Untuk pengumpulan tugas itu kemana, Pak? Ya, jadi nanti jadi nanti kan aku punya kayak drive gitu ya. Tapi tugas-tugas teman-teman itu bisa di-upload di situ. Terus kemudian kalau ketika ngirim itu kan biasanya ada agendanya, ada tenggat waktunya gitu ya. Biasanya kalau dia terlambat itu akan saya berikan pengurangan nilai. Biasanya terlambatnya itu setelah hari H. Misal kalian pekerjaan hari ini ada tugas di minggu depan. Minggu depan kalian kumpulkan 1 hari setelahnya. Sekarang hari Senin ya. Kalian kumpulkannya Selasa. Itu terhitung telat. Jadi ada pengurangan nilai. Pengurangan nilainya itu adalah nilai paling rendah dari temannya. Misal teman kalian 70 ya. Berarti di paling bawah itu. Terbagusnya ya nilai terbawah itu. Terjeleknya ya bisa turun. Misal anggaplah paling jelek itu standar itu saya nilai pokoknya nggak terlambat itu 70 ya. Berarti bisa aja nilai 50, bisa 60. Lek apik banget karyamu sudah sangat bagus tapi terlambat, ya nilainya paling terbaiknya adalah 6, 9. Gitu. Nanti kita ada draft-nya, tak kasih draft. Terus teman-teman pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 nanti tak infokan gitu loh. Di situ ada draft-nya. Gitu ya, Mas Cendrino. Oke, Bang. Oke. Yang lain mungkin? Gak ada ya? Oke. Ada satu materi ya, ini pengantar aja. Jadi pengantar untuk mata kuliah ini. Cuman aku nanti pengen tahu sih seberapa luas ketika kalian bikin karya gitu ya. Cuman mudah. Tapi ini ingin saya sampaikan ke teman-teman terkait dengan udah keluar ya, teman-teman? Orang berlari. Sudah belum? Keluar nggak? Sudah, Pak. Sudah. Oke, udah ya. Ya, nggak tahu saya sekarang kan lagi trennya gaya hidup sehat gitu ya, lari, nge-gym gitu ya, terus running, ya work life balance gitu ya. Jadi kayaknya anak muda sekarang gitu. Jadi akhirnya saya pilih. Ya, ini terkait dengan pengantar ya. Ya. Ada yang tahu ya karya ini? Oke, Monalisa ya. Oke, tahu semua lah ya. Ya. Kalian tahu nggak? Apa yang menjadi karya ini sangat luar biasa? Oke, apa mitosnya? Dia tahu? Oke, menyimpan. Kalau nggak salah menyimpan rahasia kelam gitu. Jadi senyumnya tuh kayak senyum terpaksa atau apa gitu. Atau kayak sebenarnya dia tuh nggak senyum tapi dia tuh kayak lagi cemberut gitu-gitu. Pokoknya kayak banyak mitos yang beredar gitu. Jadinya lukisannya tuh kayak viral banget. Oke, viral gitu ya. Mungkin ada yang di kelas online atau Zoom? Mungkin? Apa sih bikin terkenal tuh? Apakah hanya visualnya aja? Visualnya oke nggak kira-kira? Oke sekali ya? Oke, Pak. Ya. Pada waktu itu gambar
orang itu, gambar orang di masa Renaissance, ya, atau istilahnya orang secara langsung, secara cantik itu pada waktu itu bisa dianggap bid'ah. Bid'ah tahu nggak? Haram, kalau bahasa kanannya haram. Ya, apalagi orang telanjang. Ya. Leonardo da Vinci itu gambar orang telanjang itu banyak sekali ya. Dewa itu gambarkan telanjang, Tuhan itu gambarkan telanjang. Michelangelo tahu? Patungnya David yang dicontoh sama itu Squidward itu loh. Ya, SpongeBob itu kan David kan itu karyanya Michelangelo, itu kan telanjang tuh. Sebelum masa itu atau sebelum masa Renaissance itu gambar orang ya kalau kita bisa bilang telanjang itu adalah bagian sesuatu yang seperti kayak sekarang. Kalau Muslim lihat orang gambar-gambar orang hidup itu nggak boleh ya, kan ada kayak gitu juga sekarang Mas ya. Sama. Ya, jadi gambar itu tidak hanya berwujud visual aja, tapi ada konteks di dalam itu. Ya. Karena mungkin kita nganggap bahwa ini adalah bagian dari momentum di mana masa Renaissance itu awal muncul. Jadi peradaban penting mengenai manusia modern itu mulai digambarkan oleh si Leonardo da Vinci di masa Renaissance. Nah, nanti kalian akan pelajari mengenai sejarah di mata kuliah Art Design Style. Cuman dia nggak hanya visualnya aja, visualnya sangat luar biasa. Jadi cara menggambarkan si Leonardo da Vinci itu kalau kamu center gitu ya, jadi itu ada lapisan-lapisan. Gambar itu glasir itu kayak catnya itu bening, ditumpuk-tumpuk sampai dia kayak berlapis-lapis. Catnya itu apa istilah? Transparan. Jadi kalau dikerok ngono ya, itu lapisannya sik wakeh nih dalamnya itu. Istilahnya apa ya? Kayak terpentin. Terpentin itu minyak yang dicat itu namanya terpentin. Kalau gabung jadi siji, itu kayak kuandel, ya, kayak tebal sekali. Lada itu dikuasai oleh di masa Renaissance itu muncul. Ya. Jadi penguasaan teknis seniman pada waktu itu benar-benar sangat luar biasa. Tapi tidak hanya visualnya tok, tapi juga ada informasi di situ. Makanya kita ngomong gimana sih senyumnya, siapa sih Leonardo da Vinci gitu ya. Senyumnya itu ngomong apa itu? Kan dia yang paling terkenal itu kan senyumnya ya, bentuk senyumnya itu mengandalkan beribu-ribu arti gitu, atau beribu-ribu simbol gitu. Ya, yang menghidupkan itu sebenarnya bukan hanya visualnya aja, tapi dari maksud yang ada di dalam senyumnya itu tadi. Lah senyum kan senyum biasa aja orang gitu kan ya. Tapi ketika dia dibedah menggunakan cerita-cerita yang yang pada masa Renaissance sampai sekarang itu yang jadi luar biasa. Jadi visual itu gambar itu tidak hanya perkara visual. Ya. Contohnya kayak gini. Ini juga karya di masa Renaissance tapi posisinya berada di Belanda. Ya. Oke. Ada yang tahu ceritanya? Ini juga memerlukan teknik khusus ya. Teknik khususnya namanya chiaroscuro. Jadi chiaroscuro itu jadi ketika ada sekelompok orang atau sekelompok objek, itu ada 1-2 orang yang akan hanya ditembak cahayanya tertentu. Itu cuma dikenal oleh si namanya Rembrandt. Jadi Rembrandt itu adalah salah satu penulis Renaissance Belanda atau istilahnya di masa Barok. Jadi Barok itu karyanya itu bagus-bagus gitu ya. Wah, luar biasa. Realisnya itu kalau istilahnya realis klasik istilahnya. Jadi di situ tuh digambarkan bahwa orang-orangnya itu mendapat kayak semacam kayak ada cahaya ilahi yang datang turun gitu. Kalau kamu lihat di situ ya. Jadi ada beberapa figur-figur yang benar-benar sangat-sangat menjadi point of interest di situ. Nah, namanya chiaroscuro ya. Chiaroscuro itu adalah salah satu teknik di masa Renaissance yang dikenal cuma hanya di situ pada waktu itu. Nah, itu ditemukan di masa Renaissance. Cuman pada waktu itu posisinya bukan di Italia, ini di Belanda. Jadi beda masa. Ya, itu memerlukan teknik khusus. Ya. Ini saya pernah lihat karya ini, bagaimana dasar utama seniman bekerja atau desainer bekerja. Apa dasar utamanya? Ada yang tahu kira-kira? Apa yang
bagian utama atau kriteria utama ketika seniman bekerja atau desainer bekerja? Imajinasi, Pak. Gimana? Imajinasi. Satu. Oke, imajinasi. Oke, imajinasi gitu ya, SpongeBob itu ya. Gimana? Iya, apa itu? Kan perasaan atau emosional. Oke, imajinasi, perasaan atau emosional. Oke. Selain itu? Ya, apa? Oke, memerlukan teknis. Oke, selain teknis, imajinasi, perasaan atau emosional. Selain itu, ayo, siapa? Tak tandai kalau kamu mau jawab. Siapa tadi ya? Siapa tadi yang jawab? Denensi, Rizal, sama Denensi ya. Terus? Rizal. sama tadi suaranya. Suara siapa tadi ya? Centrino, Pak. Centrino, oke. Ya. Yuk, kira-kira yang di Zoom, apa dasar utamanya seniman bekerja? Objek. Objek, maksudnya? Objek itu gimana? Berarti apa? Objeknya apa? Ada objek atau apa? Maksudnya apa? Oh, berarti harus punya objek itu ya? Oke. Oh, gitu. Harus ada objek. Oke. Harus ada objeknya. Kreativitas, Pak. Kreativitas. Siapa yang jawab ini tadi? Latifah. Kalau referensi Pak, Sama urgensi, Pak. Urgensi. Siapa ini tadi? Latifah. Oh, Mulatifah. Oke. Terus? Al? Keindahan. Oh, Aldi. Yang lain mungkin? Ketertarikan, Pak. Keindahan. Apa? Ketertarikan. Keindahan. Keindahan siapa? Monica. Monica. Oke. Monica keindahan. Terus? Siapa lagi tadi? Kayak ada suara cowok tadi. Ketertarikan. Ketertarikan. Siapa? Centrino. Centrino lagi. Yang lain mungkin? Ya. Estetika. Ada yang jelas estetika. Zulaika ya, Lara ya. Lubaba. Kayak Lubaba itu kayak pernah denger toh di bukan. Kayak di karakternya pernah lihat film anu enggak? Apa di penyihir yang anu itu loh. Itu bukan konotasi negatif ya, Mas Teh. Tapi karakter fantasi di filmnya Spirit. yang dia nggak bisa ini sihirnya itu kan Pak? Iya. Kan namanya Lubaba kan ya? Iya, Lubaba. Apa ya namanya? Spirit apa itu? Iya, saya juga lupa lagi Pak. Pokoknya dia ini. Di animasi itu kan ada ya? Itu salah satu karakter penyihir ya? Iya. Ya nenek-nenek kepalanya gede itu ya. Iya. Namanya Lubaba kalau nggak salah ya? Iya, Lubaba. Apa terinspirasi dari itu? Iya. Nonton film itu ya. Inspirasi dari filmnya. Oh. Temennya berarti banyak. Oh. Ada namanya Lubaba gitu emang. Oh, Ari terinspirasi dari situ. Terinspirasi dari nama temannya. Oh, oke. Artinya apa? Lubaba. Oh, enggak tahu. Ya, unik namanya. Kalau referensi itu masuk dalam situ Pak? Ya, referensi. Ya, referensi tadi ada objek itu tadi ya. Ada objek, ada referensi. Pak Faldi, saya boleh izin menjawab juga nggak bagian dasar utamanya seniman bekerja? Ya, boleh, silakan. Siapa? Artistik sama imajinasi. Oke, imajinasi tadi sama ya tadi nyebutnya. Oh. Artistik. Siapa? Artistik. Saya Naura. Oke, Naura, artistik. Harus artistik ya? Apa beda artistik dengan estetik? Artistik apa? Apa beda artistik dengan estetik? Artistik itu Estetik itu keindahan, Pak. Oke, kalau artistik? Ciri khas atau gaya gitu. Oke. Kalau
Artistik selalu indah atau yang estetik pasti indah? Estetik pasti indah, Pak. Oke, estetik pasti indah ya. Kalau artistik? Kebalik atau enggak itu? Estetik itu selalu indah atau pasti tidak selalu indah? Kalau artistik pasti selalu indah. Karena kan memenuhi kaidah artistik ya, berarti kan seni. Kalau estetik kan kalau kita ngomong estetik itu kan filsafat keindahan istilahnya. Ya. Kayaknya Kamu ada lagi Pak yang belum disebutin. apa? Tujuan dan maknanya. Oke, tujuan dan makna. Oke, ya. Jadi kalau seniman bekerja ada tujuan, ada maknanya gitu ya. Kalau kita balik, DKV itu kan punya tujuan problem solver ya. Ya. Kalian menyelesaikan sebuah masalah. Gambar kalian itu bukan artistik loh ya. Gambar kalian itu kan menyampaikan informasi. Kalian harus paham di situ ya. Ya. Cuman kadang kita butuh prinsip desain atau istilahnya adalah kaidah-kaidah untuk penyusunan sebuah objek. Ya. Kemarin sudah belajar namanya proporsi, ya, terus keseimbangan. Nah, artistik atau istilahnya ya artistik tadi dibangun dari situ ya, dari prinsip desain itu tadi. Ya. Apa sih yang menjadi prinsip menggambar yang benar gitu ya? Ada pertanyaan, akhirnya ditanyain sama si Jukiin. Ya. Apa? Prinsipnya apa? Sebenarnya prinsipnya cuma gampang ya. Pertama itu adalah tahu teoretiknya. Ya, pengetahuan mengenai alat apa yang kamu pakai gitu ya. Kenapa atlet kemarin Australia Open atau Australia apa kemarin ya? Itu kan yang lolos finalis ganda wanita sama ganda putra. Itu kan lolos semua ya. Jadi istilahnya adalah finalnya orang Indonesia semua, gitu ya. Itu kayaknya kemarin prestasi banget gitu ya. Karena saya sering lihat badminton. Ya. Seberapa persen mereka paham mengenai alat yang mereka pakai? Berapa persen kira-kira? Mereka tahu bahwa yang mereka gunakan itu benar-benar pas bagi tangan mereka atau kekuatan mereka? 100%. Iya. Ketika kamu gambar, tahu nggak peralatan yang kamu gunakan, berapa persen yang bisa kamu pahami ketika kamu gunakan alat tersebut? Yakin? Yakin. Ya, harus yakin. Ya, mereknya, Ya. ukurannya, Betul. ya, jenisnya, Iya. ya, cara penggunaannya. Gitu. Kadang itu masih banyak yang salah, banyak yang nggak tahu. Gitu. Alatnya aja kamu nggak tahu gitu. Ya. Ditanyain tekniknya kadang. Oh, kalau mengarsir dengan diuwer-uwer gitu ya. Ada yang mengarsir tuh. Ada yang loh ini spidol gue kok hilang. Biasanya tak taruh sini. Oh ya, bawah. Ya. Ada yang gambar kayak gini. Ini semisal bola ini. Ada tekniknya nggak ini? Namanya apa? Arsirannya. Arsiran apa? Arsiran gelombang. Gelombang. Tidak beraturan. Oke. Ada namanya scribbling. Jadi kayak work gitu ya. Jadi namanya scribbling. Terus ada yang kayak gini. Ya, kalau bikin garis tuh. Ya, ini paling sering digunakan. Apa namanya? Arsiran lurus. Benar, lurus, searah namanya. Oh, iya. Ada namanya tapi. Hatching namanya. Hatching. Terus ada yang disilang. Ya, ada yang disilang. Ini kelihatan ya? Kelihatan nggak ya? Apalagi kameranya belum mengarah. Oke. Oh, sudah Pak. Tinggal zoom in aja Pak. Atau mungkin diklik yang P2 tadi Pak. Oh, P2 ya. Oh iya nih, P2.
Lho Hen we yo nganu ta Hen? Mendengarkan dengan seksama Mendengarkan aja. lebih baik. Ya. Kena bisa enggak ya? Zoom enggak teman-teman di papan tulis? Bisa dilihat di papan tulis ini. Ada namanya apa? Cross hatching. Cross hatching. Terus kemudian ada yang gini. Apa? Pointillis itu nama stylingnya. Tapi tekniknya namanya adalah stippling. Stippling. Ya. Terus kemudian ketika kalian gambar itu kan ada yang gantung tuh tangannya. Wipis gitu. Lemes. Oh iya, iya. Ya. Banyak ya jenis-jenisnya. Tapi yang penguasaan yang paling ini ya. Ya, itu media, teknik ya. Nah, berapa jenis alat menggambar, teknik menggambar yang Anda tahu, itu kan penting. Nah, nanti kita pelajari di situ. Yang kedua adalah praktek ya. Ya. Ini contohnya ini karya abstrak ya. Ya, seniman-seniman pada waktu dulu belajar abstrak itu nggak sembarangan bikin abstrak. Dia belajarnya harus dari realis dulu. Ya kayak gitu, kayak kita sekarang ini. Dia ya kuliah ya. Ya, mempelajari mengenai dasar-dasar menggambar, terus kemudian sebelum menemukan style seperti kayak itu ya. Itu ada stylenya sendiri, namanya neo-ekspresionisme gitu ya, atau abstrak ekspresionisme. Jadi mereka seolah-olah meluapkan ekspresinya ke dalam media kertas, media gambar ya. Itu karyanya ukurannya kalau nggak 3 meter, 2 meter gitu ya, gede loh. Jadi full itu dia, saat tembok itu full dia. Ini cryptographer. Cryptographer itu sekarang itu yang bikin programmer. Jadi dia basicnya adalah programmer. Jadi yang mecah skrip gitu ya. Kalau pada waktu itu kan programmer komputer itu kan pakai logaritma tuh, algoritma. Lah itu sebenarnya dia seniman, dia pendidikannya itu algoritma, matematika murni, basicnya. Namanya Cy Twombly namanya. Jadi ini sempat jadi salah satu karya paling masuk balai lelang, salah satu karya termahal. Kalau sekarang mungkin di kuliah disejajarkan itu berapa ratus miliar gitu ya. Wow. Ratusan miliar. Jadi ada pasar di mana karya seni itu juga mahal gitu ya di luar. Tapi harus masuknya balai lelang. Jadi balai lelang itu dia seniman-seniman idealis di Amerika, itu kan dia punya style atau punya cara berpikir masing-masing kan, ya. Kalau kita bisa bilang ada kubisme, Picasso tahu ya. Ada yang seniman dia bikin karya, pernah dengar Basquiat nggak kalian? Basquiat itu dia kalau berkarya, cuman namanya Samo, dia bikin simbol kayak gini. Ini di fashion banyak ini. Sekarang ini kan apa istilahnya? Haki itu apa ya istilahnya? Ipai apa? Apa istilahnya itu ya? Hak kekayaan intelektual kalau bahasanya itu apa tuh? Kalau di nganu itu hak cipta, bukan hak cipta. Dia hak ciptanya dijual terus kemudian komersil itu loh. Namanya apa tuh istilahnya? Atau misal kayak Juki lah. Juki kalian beli semisal bajunya Juki. Lah itu kan apa? Watermark. Trademark. Bukan. Namanya saya lupa namanya. Jadi IP apa? IP. Ya IP ya, sorry. IP, intellectual property ya, benar. Sekarang ini IP-nya itu mahal. Jadi kayak Juki, terus kemudian tahi lalat, itu kan dijual di berbagai macam perlengkapan, baju dan sebagainya kan. Itu IP. Lah sekarang seniman-seniman atau desainer itu bekerja di IP sekarang. Atau kaos, pernah dengar nggak kaos? KAWS. Dia kayak boneka nutup gini gitu loh. Misal dia kaos gitu ya. Jadi kayak kalau teman-teman ngamatin seni agak nyambung. Lah, prinsip keduanya adalah memaksimalkan alat, media, gambar serta dasar teknik secara optimal. Jadi kalian tidak hanya menguasai paham teorinya aja, tapi juga penguasaan. Ya.
Ya ini yang saya katakan tadi. Kapan seniman dia terlatih untuk bikin urak-urakan kayak gitu ya? Ya titik garis itu mewakili pribadi Anda gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kalian menemukan karakter atau menemukan karakteristik Anda, itu malah menjauhkan Anda menjadi seorang yang lupa pada diri Anda sendiri. Makanya ngomong, oh garis itu jujur pada pribadi kalian gitu. Biasanya gitu. Ya. Jadi ini karyanya banyak sekali. Ini karyanya ya karya abstrak ya, cara abstrak ekspresionisme. Nah kalau ini kan Bapak seni modern Indonesia bilang, lukisan yang baik pastilah menampilkan jiwa pelukisnya. Jiwa ketok tak bakal ada jika pelukisnya tidak total bekerja. Ya, konsentrasinya ambiar, imajinasinya patah, dan daya hidupnya digoyang gempa. Apalagi kalau kejujurannya digadekan. Yang tampil hanyalah kehampaan jiwa. Menarik ya, puitis banget. Ini Bapak seni modern Indonesia ya, namanya S. Sujoyono. Ini yang pertama kali bikin kayak asosiasi gambar di Indonesia sebelum ada kampus ya. Di Indonesia namanya dulu Persagi, Persatuan Ahli Gambar Indonesia, tahun 38. Sebelum merdeka dia sudah kayak bikin perkumpulan seniman gitu. Jadi dikumpul nih wong-wong sing seneng gambar gitu ya sama dia tuh. Ya yang ketiga itu adalah deliberate practice atau praktek yang diulang-ulang gitu. Jadi tahu teorinya, menggambarnya juga dilatih, terus diulang-ulang. Salah tetap diulang-ulang. Di situ kan ada anak kecil tuh ya. Berapa kali kalau kamu belajar sepeda dulu pada masa kecil kamu, jatuh dan kaki kamu becet-becet, kira-kira nangis nggak? Enggak kan? Nangis, awalnya nangis ya, tapi diulang nggak? Diulang terus kan ya? Kan kamu tahu bahwa itu sakit kan ya? Iya. Tapi anak kecil kan enggak. Jadi kadang kita belajar banyak sama anak kecil ya, seharusnya gitu. Sakit, kalau sekarang itu kan sakit terus menyerah gitu ya. Anak kecil itu sakit ya, tetap belajar naik sepeda gitu dan sebagainya. Padahal itu mereka sakit. Gitu. Iya. Capek iya, tapi kenapa seperti itu? Karena mereka senang. Jadi kamu harus menyenangi itu ya. Iya. Apapun ya. Misal kalian di sini gambar lah ya, karena kan kita pelajarannya gambar ya. Toh nanti kamu ketemu dengan ilustrasi, ketemu dengan foto. Ya kira-kira apa yang kalian senangi di situ? Oke, jadi namanya deliberate practice. Nah itulah yang ingin saya jelaskan di sini. Oke, jam berapa ya? 8. Oh ini nanti ada waktu 15 menit aja. Kita coba untuk teman-teman bikin satu lingkaran gitu ya. Jadi nanti kita pakai ini aja. Ini tadi kayak belum mati tadi. Ini nyambung nggak ini? Gini. Belum mati. Kami tekan dulu ya. Bentar. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau enggak, jadi hari ini kita coba untuk rekreasi garis. Atau istilahnya kita coba untuk tahu seberapa paham teman-teman sama garis yang kalian bikin. Jadi gini. Video ya. Salah. Kameranya kamera. Bisa nggak situ ya? Oh kebalik. Iya, kamera. Kok malah kebalik? Oke. Jadi ini yang di rumah. Oh nggak iso, kok nggak balik? Bentar. Nggak bisa ya? Oh, nggak bisa balik ya? Oke nih. Oke. Jadi hari ini kita coba untuk teman-teman bikin
bikin sebuah lingkaran gitu ya. Jadi lingkaran penuh. Jadi kita akan belajar untuk bikin proporsi yang tepat gitu. Gimana sih bikin? Keliru. Gimana sih cara bikin proporsi yang tepat? Jadi minimal kan kalian harus tahu ya alat yang kalian pegang atau yang kalian pilih. Nanti pilih aja 2B biasa ya. Terus sebelumnya diraut dulu. Jadi biar tahu. Jadi nanti kamu bikin lingkaran benar-benar penuh ya di kertas kalian. Kalau yang di rumah ini ada kertas kosong nggak kira-kira? Kertas gambar gitu ada nggak? Permisi Pak, ini saya masih di kantor Pak. Wah, wes sembarang lah kertas. Ada kertas nggak di situ? Kertas aku bawa sketchbook tapi yang ukuran A5. Nggak A5. apa-apa wes. Heeh. Yang lain ada nggak? Ada, Pak. Ada Pak. Ada. Kalau memang ada A3 boleh A3. Kalau nggak ada A4 nggak apa-apa. Kalau adanya A5 ya A5, terserah ya. Sing ada dulu aja. Jadi kamu bikin sebuah lingkaran ya. Terus bikin sebuah lingkaran, kita praktekkan namanya hatching. Hatching itu arsirannya gini ya. Jadi kamu bikin lingkaran. Jadi penguasaan mengenai proporsional dari kertas itu harus pas. Biasanya kalau kita gambar itu paling mudah adalah 70% itu harus terisi dengan sempurna. Caranya gimana? Ya, kalian bikin garis ya. Bikin garis. Ini garis. Ini celih. Ini ya. Jadi kurang lebih ukuran dari lingkaran itu kurang lebih adalah segini. Ya. Jadi kalian bikin garis aja. Jadi boleh. Ya. Jadi kanan kirinya itu kan harus seimbang sini ya. Kanan kiri, atas bawah itu harus sama. Itu benar-benar harus lurus. Gak kelihatan ya? Apa terlalu terang? Coba. Kelihatan nggak? Malah nggak kelihatan ya? Ya apa gitu caranya? Sedikit kelihatan ya. Tapi kalau gini nggak kelihatan ya. Terlalu terang ya. Dulu itu bisa sih. Cuma memang agak ya, agak tricky gitu. Dia segini wis. Tetap nggak kelihatan ya. Atau kurang ke atas? Coba. Saya tidak membawa kertas. Semisal saya mengerjakan di kampus boleh. Yang penting kamu lihat dulu di sini. Oh, tambah nggak kelihatan. Ya kelemahan saya di sini. Atau pakai drawing pen. Kalau soalnya kan pakai pensil ya. Kalau nggak pakai pensil memang agak sulit. Ya. Dari sini ke atas. Kelihatan ya? Kelihatan nggak teman-teman? Lumayan. Ya. Jadi kalian bikin lingkaran penuh. Ya. Jadi usahakan kanan kirinya ya, atas bawahnya itu seimbang. Lah kalian sudah dapat mata kuliah nirmana ya terkait dengan keseimbangan, proporsi, komposisi. Jadi kalian bikin itu kurang lebih 70% ya dari kertas itu harus terpenuhi. Ya. Ya, gini. Ya, kalian mulai dari anggaplah ini adalah sebuah bola gitu ya. Jadi kalian mulai dari sisi pojok kiri atas dengan arsiran hatching. Hatching itu satu arah gini ya. Gini. Ya, ini namanya hatching. Cuman posisinya jangan terlalu panjang. Jadi ukur kira-kira nanti repetisinya biar dapat ya. Jadi berulang nggak apa-apa. Jangan ditebelin dulu. Jadi kamu pakai perasaan feeling ya.
Cuman ke arah ke sana semakin ke sana semakin kabur, atau istilahnya adalah gradasi. Jadi semakin pojok atau ini diagonal ya, itu semakin kabur. Jadi ngelatih atau istilahnya ini bilangnya adalah ngelatih konsistensi gitu ya. Jadi kayak gini. Kalau kalian ini berhasil dan benar-benar repetisinya dapat, berarti kalian di mata kuliah atau di pertemuan selanjutnya akan benar-benar sangat ya. Jadi pelan-pelan aja. Ini sampai penuh ya. Ya. Terus sampai kelihatan nggak ya di situ ya? Nggak kelihatan. Nggak terlalu kelihatan ya. Ya. Kelihatan nggak? Oh, kadang kelihatan, kadang enggak. Bingung ya. Kalau di sini jelas, tapi kalau di sana memang nggak, kurang jelas. Ya. Jadi diarsir aja. Jadi dengan arsiran etching, jadi satu arah. Satu arahnya miring ya, jangan lurus. Jadi jangan gini, ya. Perhatikan tangan saya, jangan gini. Tapi tangannya miring, gini. Ya. Cuman ini harus benar-benar sangat konsisten lah. Ketika kalian konsisten, itu akan membentuk sebuah namanya ritme, atau istilahnya adalah kepaduan, keterpaduan atau keselarasan. Cuman masalahnya itu kalau satu miring satu gini, itu akan memunculkan namanya chaos ya, atau istilahnya adalah ketidakrataan. Jadi utamanya kalian belajar untuk memberikan konsistensi garis kalian sampai penuh lingkaran. Jadi miring. Ya. Atau kayak di sini. Silakan dilihat di apa? Ini kok enggak tahu. Jadi anu mana dia? Yang itu bentuk screen bisa nggak ya? Lah itu. Kayaknya bisa sih. Nah, ini caranya piye? Yang gigi kanan itu gimana? Enggak, dia kalau di sini enggak tahu aku nganunya apa. Atau so ini bukan ya? Masuk share, bukan ya? Oh, share ini kayaknya. Share-nya dari sini. Ya, bagi kanan ya. Layar kan. Betul ya? Enggak. Oh, loh, kok peteng? Mati malah. Oh, bukan. Bagikan kamera ya. Oh, bener ya? Ya. Ini loh maksudnya. Halo? Pak Valdi, mungkin itunya Pak ya, view, dibikin speaker view Pak, di Zoom-nya Pak, di laptop. Ini nih. Oh, ini laptop. Jadi tanpa Oh, saya. itu berarti dari adminnya ya? Bukan Dari situ, dari kalau Tapi ini kan- tampilannya mau di situ, yang di pojok kanan tuh ada view Pak, view, dipilih Pojok kanan, yang oh ya. speaker view. Speaker. Oh, gini. Speaker view. Gimana? Yang dipin satu aja. Sing iki. Dimatiin ini Di ya, audio. pojok kanan atas Pak, yang ada tulisan view. Iku. Wah, nggak paham. Iku tadi aja kena ya, mau ya. Yang tadi bisa ya? Ya, ini kalau di saya tampilannya dua Pak, kanan kiri.
Yang kameranya Pak Faldi HP sama yang kamera itu tracking. Oh, cara matiinnya yang ini? Oke. Ini Oh, ya? mau memperbesar yang di gambar itu Pak ya? HP ya Pak Oh, ya? gambar toh. Oke. Nah, ini sudah yang Wah. HP aja. Wah. Gini ya. Jadi kamu bikin lingkaran ini penuh ya. Kamu perhatikan kanan kirinya itu harus imbang ya. Biasanya seimbang. Ngarsir aja. Jadi ngarsirnya itu kayak repetisinya harus dapat. Repetisinya dapat itu jadi nggak boleh kayak gini ya. Ini kacau namanya. Jadi tangan itu kan kayak ada sudutnya ya. Jadi kalau kamu gambar kan paling ya segini kan ya. Paling lebar. Ya. Ini levelnya sudah terlalu tajam, terlalu kuat. Jadi dikurangi levelnya. Tekanannya agak dikurangin. Tipis saja. Ini boleh tebal tipis boleh ini. Tapi yang penting ini feelingnya dimainkan aja. Nah. Nah. Ya kayak gini nggak apa-apa. Ini keluar sini. Ya tinggal nanti ditebelin lagi. Ini sampai menu. Cuman posisinya adalah ke sana semakin terang. Ya, semakin terang. Oke, ini berhubung waktunya 8.16 nggak cukup ya. Nanti tugas-tugas di rumah ya wes. Enggak. Jadi yang paling gelap di sini. Jadi ini area gelap ya. Semakin ke sana semakin sini semakin terang gitu. Jadi ngelatih cara membuat gradasi miring ke atas. Karena apa? Karena ketika kalian ngarsir seperti ini, biasanya semakin ke sana kan semakin jadi ditentukan kelemahannya. Jadi semakin lemah ke sana semakin lemah, ke sana semakin lemah, ke sana semakin lemah. Berarti yang paling gelap kan di sini ya areanya. Lah nanti kalau terlihat keselarasan antara gelap terang ke sana semakin semakin dan misalnya ini gelap banget di sana terang banget, berarti kamu jagoan udah di situ. Cuman kalau nanti repetisinya tidak terlalu jauh, ya berarti kamu perlu belajar untuk ngatur tekanan. Ya. Jadi pressing atau ketika kamu nekan itu juga berpengaruh. Jadi kayak gini, jadi nekan, nggak nekan gitu ya. Terus ya kamu belajar untuk menguasai bagaimana pensil itu digunakan. Utamanya kamu pakai 2B ya, jangan pakai yang ukuran 4B karena dia lebih gelap. Atau pakai HB itu keras. Jadi pakai 2B dulu ya. Pakai 4B itu semakin tebal, cuman dia resiko untuk gelapnya itu lebih. Kalau kamu belum terlatih, kamu boleh pakai 4B nggak apa-apa. Di sini 4B dulu, terus kemudian di sini jadi HB atau 2B boleh ya kalau kamu. Cuman kalau kamu pengen belajar benar-benar dari 2B dulu aja. Ya. Itu. Ini sebenarnya arsiranku cukup tereduksi di sini di foto ini. Ya, tereduksi itu Enggak. Lah, cara megang pensilnya sama ya, seperti biasa pada umumnya. Tapi biasanya ada yang megang pensil itu gini. Ya. Ada 2 teknik. Cuman ini kontrolnya kurang. Ya. Kenapa kontrolnya kurang? Karena tangan kita itu nggak numpu. Jadi kan agak gantung tuh. Ya. Cuman posisinya gini, ini lebih leluasa, ya. Cuman nggak kuat. Ya. Jadi latihannya adalah kayak gini biasa aja. Posisinya ketika ini sudah diarsir, posisi itu turun ke bawah ya, jangan ke atas ya. Jadi kalau bisa dari ke atas ke bawah. Cuman kalau dari bawah itu sediakan kalau kamu kotor, sediakan kertas gini. Ya, biar nggak gampang kotor. Wes, itu latihannya untuk minggu depan. Teman-teman bisa berlatih kayak gini. Karena kayaknya nggak cukup juga nanti ini kita paksakan ya. Sampai jam selanjutnya. Ya, jadi ini bisa dikerjakan di rumah, nanti bisa ditunjukkan ke saya untuk minggu depan. Ya, ini ya. Nanti latihannya gini. Jadi repetisinya nanti diatur. Jangan terlalu panjang gini ya. Kan ada buku ini ya. Wah, ini liar nih berarti anaknya. Jadi repetisinya diatur. Jadi semakin ke atas semakin tipis ya.
Jadi semakin bawah semakin tebal. Ya, latihan konsistensi itu aturlah ukuran lingkarannya itu adalah 75% dari kertas kalian. Ya, saya pengen tahu kamu bisa nggak ngukurnya kira-kira 75% itu berapa. Baru minggu depan tak kasih materi mengenai komposisi dan proporsi yang tepat. Oke? Ya, minggu depan aja ya teman-teman ya. Kayak kurang enak badan ini saya. Iya. Jadi hari ini tuh tadi saya masuk jam agak siang sih. Cuman posisi besok itu kan saya ngajar jam 7 sampai jam 4. Ya, jam 4 kuliah sampai jam 8 malam. Ya sama itu bener nasibnya sama kita. Sama kayak kalian itu ya. Kalian bekerja terus saya kuliah sama sih. Nah, capek gitu ya. Tapi ya kan harus ada yang diperjuangkan gitu ya. Ilmu pengetahuan ini perlu diperjuangkan. Dan sekarang itu dosen itu tuntutannya harus S3. Jadi kalau dulu kan S2 ya, sekarang itu S3, jadi harus ada S3. Kalau nggak gitu, nggak bisa mendukung akreditasi. Jadi setiap kampus tuh minimal sekarang doktornya itu harus ada 20%. Semisal kita dosen gitu ya, 10 gitu ya, total 10. Berarti harus ada 2 dosen yang harus doktor. Jadi gitu sekarang. Aturan pemerintah kan ketat sekarang terkait dengan kayak ya. Makanya sekarang banyak ya dokter-dokter itu banyak sekali kuliah itu. Wes ya teman-teman, silakan kalau mau ditanyakan. Kalau enggak mungkin bisa kita akhiri. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Terus terkait dengan tak tutup dulu. Terkait dengan pensil ya atau rautan, itu nanti peran penting rautan aja sih sebenarnya. Jadi teman-teman harus tahu rautan itu apa sumber penyebab masalah utama ketika kalian meraut pensil ya. Jadi cari yang biasanya saya ada merek-merek tertentu gitu ya. Misal ada Kenko, ada Joico. Cuman saya nggak pakai Joico sekarang. Biasanya ada cari aja rautan yang benar-benar tajam. Semisal kayak Kenko, ada yang bagus tuh mereknya adalah Sharpener, bagus itu. Jadi minimal kamu cari rautan yang agak bagusan. Karena apa? Karena kalau ketika dia bujel apa istilahnya, bujel itu tumpul, ketika kalian ngarsir, ketika kalian meraut itu nggak benar-benar tajam, ya itu biasanya ya rugi. Ya. Terus penghapus ya, silakan sediakan penghapus. Nanti ada 4B, ada 5, mulai 4B. Pensil itu gini, jadi tengah-tengah itu B, ke atas itu semakin gelap, ya. Ini ke bawah semakin ini H. Ini jangan disambung ya, bahaya gila disambung BH, ya repot. Semakin tipis atau keras ya, isinya keras saja. Mengapa kalau kita 2H, 4H, 6H, 8H itu keras? Kalau B ke atas, semisal 12B semakin gelap. Ada yang tahu? Kenapa? Ada yang tahu kira-kira? Tak tutup sih. Ya apa gini tutup stop. B ini tutup B ini nutup ini. Oh view ya. Ini. Kenapa? Kok gitu kenapa? Enggak ketok ya tulisanku ya. Di sana. Di layar enggak ketok. Di sana enggak kelihatan di sana. Oh terlalu terang paling. Nggak kelihatan di situ. Kok mati Pak? Kelihatan nggak yuk? Nggak ya? Sama aja ya? Sama aja, nggak kelihatan. Apa? Kedepanan. Ayo.
kayak mencolok Kelihatan gitu loh, kok Pak, jelas. Aman, apa? Pak. Oh jelas. Oh iya. Oh ininya loh, TV-nya ini loh, terlalu apa? Terlalu Terang TV-nya. terang gitu ya. Monitornya di sini terang banget ini masalahnya. Kayak apa? 1000 watt gitu loh rasanya. Ya, kenapa kalau B ke atas itu semakin gelap, kalau ini semakin keras dia semakin tipis? Karena kamu harus tahu fungsi ataupun bahannya. Kalau pensil ukuran 12B, 8B, ada 6B ya. Semakin ke atas 12B sampai yang paling gelap tuh E ya. Ada EE. Stadler itu mengeluarkan EE. Kau gelap terus koyo apa istilahnya. Di atas gelap ini lagi ada namanya istilahnya karkul. Karkul itu arang. Makanya gelap ya. Itu lebih gelap lagi. Cuman dia lebih rapuh itu apa? Brodol, gampang brodol itu loh. Empuk terus kemudian dia rapuh apa bu? Istilahnya bukan rapuh ya. Kalau pensil itu rontok, gampang rontok. Karkul. 12B juga semakin ke atas semakin lunak dan semakin gelap ya. Karena dari bahannya. Kalau kamu beli 12B itu dia namanya grafit ya. Jadi grafitnya dia lebih besar. Kalau turun ke bawah itu lemnya yang lebih banyak. Jadi pensil itu ada dua material. Pertama itu adalah lem dan grafit. Jadi kalau kamu beli 4H itu lemnya lebih banyak daripada grafitnya. Tapi kalau kamu beli 4B dia apa berarti? Ya grafitnya lebih banyak sehingga dia empuk. Dia akan gampang kotor di kertas. Kalau kamu nggak hati-hati. Lunak. Ya. Jadi kenapa saya kadang butuh teman-teman ketika pakai 3B. Lompat aja kalau beli 2B ke 4B, semisal ke 6B, coba aja nggak apa-apa. Misal ini jangan sampai lah kalau kepada, kamu kan nggak gambar teknik. Kalau gambar bangunan itu 4H, 6H, 8H itu dipakai. Tapi kalau gambar di sini enggak, paling ya 2H gitu ya. Sedia boleh HB, boleh. Kalau kamu pengen belajar, biasanya bikin sketsa itu kan pakai HP. Cuman standarnya saya kenapa harus pakai 2B, biar kamu itu enggak jejiten. Jejiten itu adalah gampang ketakutan pakai pensil itu loh. 2B itu tekanannya dikurangi itu sudah tipis. Jadi menurut saya paling rendah 2B enggak apa-apa. Toh kamu mau sediakan 4B boleh, 6B, 8B boleh, EE boleh, kamu menyediakan karkul juga enggak apa-apa. Biasanya ini agak lebih mahal ya karkul ya dia. Kalau kamu sediain, kalau saya ada namanya pensil itu namanya Conte ya. Nah, pensil Conte itu juga bagus. Cuman kalau karkul itu hitamnya itu hitam legam, nggak abu-abu. Kalau kita pakai anu kan abu-abu itu. Grafit itu abu-abu. Sehitam sehitam pensil biasa itu nggak bakalan ngalahin karkul. Lah itu besok silahkan sediakan masing-masing. Boleh kamu menyediakan 4B, boleh 6B, 8B, silahkan sambil kita nanti belajar bareng di situ. Oke ya. Oke, mungkin paham dari teman-teman kelas Zoom atau mau ada ditanyakan dulu? Oke, jadi minggu depan teman-teman sudah mulai sediakan. Jadi bukan benda ya. Jadi kalau yang di kelas itu nanti kan kita gambar bola. Cuman yang di kelas Zoom itu nanti kalian sediakan sendiri. Jadi benda-benda yang bukan berukuran ya, berbentuk geometris ya. Geometris itu bisa balok ya. Cari aja di rumah kalian atau di dekat kalian gitu ya. Bisa balok, bisa kubus, bisa bola. Yang penting adalah polos gitu ya. Bahannya plastik boleh, besi boleh ya. Terserah, yang penting dia polos. Jadi silahkan sediakan di rumah kalian. Jadi kita minggu depan prakteknya sudah still life untuk benda geometris. Cuman yang di kelas ini itu kan sudah ada bola tuh ya di atas tuh. Tinggal gambar aja minggu depan. Jadi kalau teman-teman yang di kelas tuh langsung gambar bola. Teman-teman yang di rumah silahkan sediakan sendiri. Boleh balok, boleh kubus. Yang penting adalah polos ya.
Paham ya teman-teman ya? Ya oke. Jadi kalian sediakan sendiri. Jadi minggu depan kita sudah mulai praktek. Semisal ada pertanyaan langsung ditanyakan, berkarya, langsung jadi, langsung dikumpulkan. Pak, Oke? untuk Ya. pertemuan ini itu dihitung sebagai tugas pertama atau tugas latihan aja? Gimana? Arsir aja, bebas. Oh ini Pertemuan ini. Mm-mm. ini tugas rumah aja. Jadi kamu kerjain pengumpulannya besok minggu depan aja. Oke, Pak. Ya. Jadi minggu yang ini karena kita nggak cukup ya. Pengennya saya tadi gambar setengah jam itu. Pas 8:30 guys. Kak nutut. Jadi minggu depan aja wis ya. Jadi silakan dikerjakan di rumah. Kamu bikin lingkaran itu minggu depan. Terus kita minggu depan sudah teman-teman menyediakan benda-benda geometris. Kalau di sini nanti kita gambar bola. Terus teman-teman biasa sediakan terserah ya. Kamu mau balok, mau kubus, yang penting adalah polos. Kalau bisa jangan ada motifnya, jangan ada gambarnya. Nanti akan sangat menyusahkan. Oke ya, gitu ya teman-teman. Yang di kelas Zoom. Baik, Pak. Oke. Ben ngikutin aku dia. Nyambung nggak? Enggak. Oke, so. Belum. Nggak mau dia. Nggak di-tag ya dia. Oh, di-tag. Oke, silakan kalau mau ada pertanyaan. Kalau enggak saya akhiri ya untuk kelas ini. Udah ya? Oke, jadi kita ketemu minggu depan. Jadi kita bisa langsung praktek materinya. Ya saya kasih materi bentar terkait dengan gambar still life. Jadi yang di rumah silakan kalian cari kira-kira apa ya objek yang kalian temukan di rumah. Apakah itu box atau di situ ada bola atau apapun lah. Yang penting bentuknya adalah geometris. Geometris itu bentuk-bentuknya sederhana ya. Jadi semisal kayak kotak atau balok atau kubus atau tabung silahkan ya yang di rumah. Cuman yang di kelas minggu depan karena kita gambar bola kalian tinggal gambar bola langsung aja. Izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Itu tugas yang hari ini kan pakai kertas A3. Bener ya? Itu dikumpulin minggu depan, terus minggu depan ini yang balok atau geometris itu buat minggu depan kan, bukan maksudnya minggu depan jadi itu. Gini, yang sekarang hari ini kan kamu bikin lingkaran aja kan, bukan gambar bola. Kan kamu bikin lingkaran, terus kamu penuhi ngarsir itu secara konsisten gitu aja. Oke. Jadi minggu depan kalau bisa jangan gambar bola teman-teman. Jadi sudah gambar kubus atau gambar balok atau apa atau box gitu ya. Jadi kalian sediakan sendiri. Kalau bisa ya jangan gede-gede, yang penting yang kalian lihat secara jelas gitu ya di depan kalian. Ya kalau gede-gede kan juga nanti bawanya sulit, gambarnya juga terlalu nggak efektif gitu. Gimana Juan? Iya Pak, paham. Yo. Kalau yang hari ini minggu depan kita langsung latihan ke bola ya. Pak, untuk yang tugas arsir minggu ini pengumpulannya itu minggu depan enggak? Ya minggu depan aja. Ya. Terus teman-teman juga tugas lo ya, itu ya, bikin lingkaran tuh. Terus kita gambar minggu depannya kita ngamati langsung. Ya coba nanti setelah kalian gambar itu ngamati langsung nutut nggak dengan waktu yang nggak terlalu banyak. Ya. Oke, sudah cukup jelas teman-teman? Wis ya, oke. Kalau mungkin sudah, saya tutup ya untuk kelas hari ini. Terima kasih teman-teman yang ada di kelas, baik di kelas ini atau di kelas Zoom. Kita ketemu minggu depan. Ya tetap semangat ya intinya untuk kuliah di gambar bentuk.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam, malam Pak. Oke, saya tutup ya.